Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 8. Pada video kita kali ini kita akan membahas tentang ikhlas beribadah dalam Quran Surat Al-Bayyinah bagian pertama. Quran Surat Al-Bayyinah merupakan surat Makkiyah, diturunkan di kota Mekah sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Surah ini merupakan surah yang ke-98, terdiri dari 8 ayat penyusunnya. Quran Surat Al-Bayyinah memiliki arti bukti. Bukti yang dimaksud adalah datangnya Nabi Muhammad SAW yang membacakan Al-Quran. Nama lain dari Surat Al-Bayyinah adalah Al-Qiyamah, yang artinya yang lurus. Allah mengingatkan ahli kitab dan Nasrani untuk kembali ke agama yang lurus. Pembagian surat Al-Bayyinah berdasarkan maknanya itu ada 3. Yang pertama, ayat 1 sampai ayat 4 yang menerangkan tentang perpecahan ahli kitab dan Nasrani. Pada bagian kedua, yakni ayat 5, Allah memerintahkan kepada umatnya untuk ikhlas dalam beribadah. Kemudian pada bagian yang ketiga, yakni ayat ke-6 sampai ke-8, Allah memberikan gambaran bagaimana balasan bagi orang yang kafir dan orang yang beriman. Namun tidak semua akan kita bahas. Yang akan kita bahas pada video kali ini adalah pada ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Namun sebelumnya mari kita baca terlebih dahulu Quran Surat Al-Bayyinah ayat 1 sampai 4. Kita awali dari ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatslu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Nah, itulah tadi bacaan Quran Surat Al-Bayyinah ayat 1 sampai 4. Bagaimana penjelasan tentang isi dari ayat tersebut? Mari kita simak bersama-sama. Pada ayat pertama, Allah berfirman, orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Maksud ahli kitab dan orang-orang musyrik itu yang seperti apa toh? Apakah para ahli penulis kitab? Atau orang yang pandai dalam menghafal semua kitab? Tentu tidak. Menurut Ibnu Taimiyah rahimakumullah, ahli kitab yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani yang memegang teguh kitab-kitab yang sudah banyak perubahan atau dirubah dengan tangan manusia. Jadi, kitab yang mereka pegang saat itu sudah bukan murni kitab yang dibawa oleh rasul-rasul mereka. Ayo, siapa saja rasul mereka? Ya, untuk orang Yahudi, rasul mereka adalah Musa alaihissalam yang membawa kitab Taurat. Kemudian orang Nasrani adalah Isa alaihissalam yang membawa kitab Injil. Terus kalau orang musyrik siapa? Mereka adalah orang-orang yang berbuat syirik atau menyekutukan Allah dengan cara menyembah berhala, yakni berupa patung, pohon, matahari, dan lain-lain. Berdasarkan ayat pertama tadi, kedua golongan ini yakni ahli kitab dan orang musyrik mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan mereka atau kesesatan mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Bukti yang nyata yang dimaksud pada ayat tersebut adalah terdapat pada ayat yang kedua. Ayat yang kedua dan ketiga Allah berfirman yang artinya, yaitu seorang rasul dari Allah
yakni Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan, yakni Al-Quran. Di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus. Jadi, bukti yang nyata yang dimaksud pada ayat pertama tadi adalah tentang kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan membacakan lembaran-lembaran yang disucikan atau Al-Quran. Karena di dalam Taurat dan Injil sudah membahas tentang bakal adanya nabi terakhir dari kalangan Quraisy. Hal ini disebutkan dalam Quran surat Al-Fat ayat ke-29. Namun karena kedengkian mereka, yakni orang Yahudi yang merasa sebagai umat terbaik, mereka akhirnya menghapus keterangan tersebut. Nauzubillahi min dzalik. Apakah setelah datangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa bukti yang nyata tersebut, mereka bakal kembali ke jalan yang lurus? Nah, Allah menjelaskan dalam ayat keempat, dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang didatangkan Alkitab kepada mereka, melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata. Terkait ayat tersebut, Ibnu Katsir menjelaskan, umat terdahulu yang diturunkan kitab kepada mereka menjadi berpecah belah setelah diturunkan hujah dan penjelasan, atau yang di sini adalah Al-Quran. Akhirnya mereka terpecah belah menjadi beberapa golongan, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari berbagai jalan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya sesungguhnya orang Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Adapun orang Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Sedangkan umat ini terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu golongan. Para sahabat bertanya, siapakah mereka wahai Rasulullah? Golongan yang mengikuti ajaranku dan para sahabatku, jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Al-Hakim. Mengapa perpecahan di kalangan umat Nasrani dan Yahudi bisa terjadi? Karena mereka itu enggan untuk mengikuti kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan masih saja menganggap golongan mereka lah yang lebih baik. Nah, dari ayat tadi, penjelasan ayat tadi, pelajaran apa yang dapat kita ambil? Yang pertama, kita sebagai umat Islam hendaklah tidak mencontoh apa yang dilakukan oleh orang-orang ahli kitab dan musyrikin, yakni mengubah apa yang sudah diturunkan oleh Allah. Kemudian, kita jangan mudah terpecah belah seperti umat terdahulu karena meninggalkan kebenaran akibat rasa tidak suka kepada orang yang membawanya. Yang ketiga, kita harus berusaha menjadi orang yang benar-benar mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, karena Rasulullah tadi sudah menyampaikan bahwa golongan yang masuk surga hanya satu, yakni yang mengikuti Rasulullah dan apa yang diajarkan para sahabatnya. Nah, itu tadi adalah makna dari Quran surat Al-Bayyinah ayat 1-4. Bila ada pertanyaan, silahkan kalian tulis di kolom komentar video ini. Dan bila video ini bermanfaat, silahkan kalian klik share. Dan untuk mendukung berkembangnya channel ini, silahkan klik like dan subscribe. Ada kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.